keberhasilan timnas U23 menembus 8 besar tentu saja nggak cuma membungkam mulut haters di dalam negeri, melainkan juga membuat takjub negara-negara lain di Asia. Sebab siapa sangka Indonesia yang status tim debutan dan tergabung di grup yang katanya neraka, ternyata bisa loh tampil luar biasa, terutama usai dicurangi Qatar di match pertama, di mana skuad Garuda mampu mengalahkan tim kuat Australia dan membantai Jordania. Jelas kemenangan Indonesia ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ya murni karena permainan yang bagus baik dari sisi menyerang ataupun bertahan. Sehingga wajar kalau publik Korea cukup merasa was-was, terutama usai melihat permainan tiki-taka Indonesia kala melawan Jordan. Bahkan banyak orang Korea yang merasa kalau seharusnya Indonesia ini lebih layak jadi juara grup ketimbang Qatar yang di 2 laga awal fase grup kelihatan banget kontroversinya. Namun di satu sisi, media-media Korea juga bersyukur timnya bisa bertemu Indonesia ketimbang Qatar. Karena jika melawan Indonesia, kemungkinan ini akan jadi pertandingan yang seru, bersih, dan emosional. Berbeda jika ketemu Qatar yang bukan rahasia lagi, sering dicap sebagai tim anak wasit. Media Korea Selatan, Exports News, menyambut baik hasil laga tim U23 Taeguk Warriors melawan Jepang yang berakhir dengan kemenangan 1-0, sehingga bertemu timnas Indonesia U23 dan terhindar dari Qatar di perempat final Piala Asia U23 2024. Alasannya jelas karena Qatar emang sekontroversial itu. Dan di 2 laga awal fase grup, kejanggalan itu emang terlihat jelas adanya. Nah, melihat itu semua, wajar jika media tersebut merasa kalau timnas Korea Selatan terancam dicurangi bila bertemu Qatar. Mereka bisa bernafas lega dengan menghindari Qatar. Ini karena Qatar adalah tim yang mendapat banyak kritik di turnamen tersebut lantaran kontroversi atas keputusan yang menguntungkan. Bisa dikatakan itu adalah keuntungan tuan rumah. Tetapi bisa jadi, jika Anda melihat 2 pertandingan itu, Anda tidak mau bertemu Qatar. Itulah mengapa keberhasilan Korea menghindari Qatar bisa disambut dengan nafas lega. Tulis Exports News. Lebih lanjut, media Korea tersebut juga merasa kalau laga melawan Indonesia terasa lebih spesial. Selain karena keberadaan Coach Shin, laga melawan Indonesia juga dianggap jadi laga yang lebih bersih, menghibur, dan juga emosional pastinya. Namun, apa yang dirasakan media Korea tadi kayaknya berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan sebagian besar netizen Korea Selatan. Yap, setelah melihat gimana permainan Indonesia melawan Australia dan Jordan, netizen Korea benar-benar cukup dibuat khawatir. Apakah timnya bisa menang atau tidak? Terutama saat melawan Jordan, di mana ketika itu sirkulasi bola timnas Indonesia sangat cair. Dan skor 4-1 yang terjadi jelas adalah hal yang sangat wajar. Apalagi bagi Korea, Jordan ini masih dianggap sebagai tim kuat. Tapi dengan mudah, Indonesia mampu mengobok-obok tim tersebut. Lebih lanjut, kekhawatiran netizen Korea jelas semakin bertambah ketika tahu kalau Nathan Chu udah bisa main lagi. Sehingga besar kemungkinan Indonesia masih bisa menurunkan starting 11 terbaiknya. Yap, sebelumnya, kabar pulangnya Nathan ke Belanda cukup dirasa membawa angin segar bagi publik Korea. Karena dengan begitu, kekuatan timnas di sektor tengah jadi berkurang dan pastinya itu akan membuat Coach Shin mau tak mau harus merubah game plan-nya. Tapi dengan kembalinya Nathan, maka lini tengah Indonesia jadi kuat lagi. Terlebih secara keseluruhan dari 11 pemain utama yang tampil kemarin di laga versus Jordan, 9 diantaranya adalah mereka yang udah punya caps di timnas senior. Hanya Fajar dan Ferrari aja nih yang belum dapat caps di timnas senior. Sedangkan sisanya ya tadi, bahkan nyaris semua pemain yang tampil adalah mereka yang juga jadi andalan utama bagi Coach Shin di Piala Asia level senior seperti Hernando, Justin, Rizky Ridho, Ivar, Rafael, Witan, Arhan, dan juga Marcelino. Sedangkan Nathan emang baru join di 2 laga kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam kemarin.
Di sisi lain, pelatih Korea Selatan, Hwang Sun-hong, mengatakan kalau timnas Indonesia bisa saja mengalahkan timnya. Di mana itu bisa terjadi jika timnas Indonesia benar-benar melakukan persiapan sempurna. Menurutnya, timnas Indonesia sejak ditangani oleh Sinteyong telah berkembang dengan baik di bawahnya dan menjadikan tim ini jadi negara yang sangat diwaspadai dan terus dipantau tim lainnya di Asia. Saya terkejut melihat pertandingan tersebut karena pelatih Shin menciptakan tim yang sangat bagus. Menurut saya ini adalah tim yang bagus. Mereka menunjukkan performa yang bagus. Menurut saya, ini adalah tim yang bisa menang jika mereka waspada dan siap. Ucap Hwang Sun-hong dalam wawancara bersama media Korea Selatan, Newsis. Sementara itu, Coach Shin sendiri menanggapi laga ini dengan cukup santai. Malah sebenarnya ia ingin melawan Korea itu di final. Tapi karena takdir berkata lebih cepat, mau tak mau ia akan melakukan segalanya buat menang kendati itu melawan negaranya sendiri. Seperti apa yang saya sampaikan ke media Korea Selatan, sejujurnya lebih mau bertemu Jepang, bertemu Korea Selatan itu di final saja, supaya bisa sama-sama lolos ke Olimpiade. Namun, pertandingan tidak bisa semaunya kita, tidak bisa menentukan hasilnya. Jadi, tetap kami bakal kerja keras persiapan lawan Korea Selatan nanti. Ucap Coach Shin dilansir dari sportdetik.com. Lebih lanjut, Coach Shin juga mengaku sangat mengenal baik seperti apa Korea Selatan bermain. Kemudian, beliau juga menyinggung keuntungan waktu istirahat Rizky Ridho CS yang dirasa lebih banyak daripada Korea Selatan. Mungkin ya, hanya Nathan aja nih yang pastinya capek banget karena harus PP Belanda Qatar dalam waktu singkat. Kami lebih tenang karena punya istirahat lebih banyak 1 hari daripada lawan nanti. Mungkin hanya Nathan yang kurang. Kemudian saya juga tahu lawannya seperti apa, jadi pasti bisa menang. Ya, berkaca dari situasi yang ada, mungkin harapan untuk menang itu ada. Namun, perlu diingat juga kalau secara head-to-head, kita masih kalah jauh dibandingkan Korea Selatan. Dilansir dari Bola Tempo, timnas Indonesia diketahui memiliki catatan buruk menghadapi Korea Selatan, di mana pasukan Garuda tercatat tidak pernah menang menghadapi tim dari negeri gingseng tersebut. Di level U23, kedua tim sejatinya pernah 1 kali bertemu dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2016, dan skor akhirnya 4-0 untuk kemenangan Korea Selatan yang ketika itu diasuh oleh Sinteyong. Lalu, di era Luis Milla, dalam sebuah laga uji coba, tim yang ketika itu dipersiapkan buat Asian Games 2018 harus kalah 2-1. Kemudian di level senior, Korea Selatan juga sangat mendominasi atas Indonesia. Dari total 57 kali bertemu sejak 1953, Korea Selatan mampu memenangkan 43 pertandingan. Sementara Indonesia hanya bisa meraih 6 kemenangan dan sisanya berakhir imbang. Dan duel terakhir kedua tim tersaji pada Piala Asia 2007. Kala itu skuad Garuda ditekuk 0-1 di GBK. Namun yang pasti, statistik bukanlah satu-satunya patokan utama. Sebab dalam sepak bola, siapa yang perform hari ini, ya dia yang akan menang. Jadi persetan dengan statistik. Intinya, selama para pemain timnas bisa tampil minimal, seperti saat melawan Jordan, maka kemenangan bukanlah hal yang mustahil didapatkan. Apakah itu bisa? Sangat bisa, karena sejatinya para punggawa timnas punya kapasitas untuk itu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.